Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum atau tes TIU untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita lihat untuk soal yang pertama. A pangkat 2/3 dikali B pangkat 3/2 dikali C pangkat 3/6 dibagi dengan A pangkat 1/3 dikali B pangkat 1/2 dikali C pangkat 1/6 kemudian dipangkatkan lagi dengan 6. Nilainya adalah, ini adalah opsinya. Kalau kita lihat soalnya memang terlihat sulit atau sedikit rumit gitu ya. Nah, kuncinya adalah, jadi artinya soal ini atau cara mengerjakan soal ini ternyata tidak serumit atau sesulit yang kita bayangkan. Kuncinya tentu saja harus ingat ya, sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Karena kalau kita lihat soalnya, ini soalnya berkaitan dengan bilangan berpangkat, ya kan? A pangkat 2/3, B pangkat 3/2. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat. Sifat-sifat tersebut akan membantu kita untuk mempermudah operasi pada soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat, terutama bentuk-bentuk soal yang seperti ini. Kita tulis ulang dulu soalnya. Nah, tadi soalnya kita tulis ulang ya, kita akan tentukan nilainya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada A pangkat 2/3, di sini ada A pangkat 1/3. Oke, saya lingkari merah. Nah, perhatikan yang saya lingkari merah ini, tanda per di sini menunjukkan itu artinya adalah dibagi. Ingat lagi ya, sifatnya kalau bilangan pokoknya sama, ini kan sudah sama-sama A, ya. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita apakan? Kita kurangkan, ya. Pangkatnya tinggal dikurangkan. 2/3 dikurangkan dengan 1/3. Nah, ini mengurangkan bentuk pecahan juga harus hati-hati ya. Ini penyebutnya sudah sama, yaitu sudah sama-sama 3. Jadi cukup kurangkan saja pembilangnya atau angka yang di atasnya. Jadi A pangkat 2/3 dibagi A pangkat 1/3 akan sama juga dengan A pangkat 2/3 yang dikurangkan dengan 1/3 sesuai dengan sifatnya. 2/3 dikurang 1/3 tadi hasilnya adalah 1/3. Jadi kita dapatkan A pangkat 1/3. 1 dari mana? Dari 2 yang dikurangkan dengan 1. Kenapa dikurang? Karena berdasarkan sifatnya. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Oke. Berikutnya, ini ada B. Saya lingkari lagi ya. Nah, di sini kita dapatkan B pangkat 2/2. Dari mana? B pangkat 3/2 dibagi dengan B pangkat 1/2. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kalau dia dibagi, artinya pangkatnya tinggal dikurangkan. 3/2 dikurang 1/2, itu nilainya adalah 2/2. Karena 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Penyebutnya sudah sama-sama 2, makanya jawabannya B pangkat 2/2. Begitu juga untuk C. Ya, C pangkat 3/6 dibagi dengan C pangkat 1/6. Bilangan pokoknya sudah sama, kalau dibagi pangkatnya tinggal dikurangkan saja. 3/6 dikurang 1/6. Bilangan penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan saja pembilangnya. Jadi 3 kurang 1 itu hasilnya adalah 2. Jadi 3/6 dikurang 1/6 hasilnya adalah 2/6. Jadi kita dapatkan C pangkat 2/6. Jangan lupa ini masih ada pangkat ya di luarnya, jadi pangkat 6. Oke, kita tinggal selesaikan lagi. Nah, kita punya sifat lagi ya. Nah, kalian bisa cek di deskripsi di bawah pada video yang sebelumnya. Ada beberapa sifat-sifat pada bilangan berpangkat yang harus kita ingat ya. Nah, ini A pangkat 1/3 dikali B pangkat 2/2 dikali C pangkat 2/6. Nah, 2/2 ini boleh kalian langsung tulis 1 juga boleh ya. Jadi, ketika ada sebuah bilangan bulat ya, ketika dia berpangkat maksudnya, kemudian dipangkatkan lagi ya, pangkatnya tinggal kita kalikan. Ingat, tinggal dikalikan saja. Jadi, A pangkat 1/3, jadi pangkatnya tinggal kalikan. Kita cek yang A dulu ya, A pangkat 1/3. Kemudian pangkat 6, kalikan saja pangkatnya. 1/3 kali 6, oke saya coba bawa keluar ya. 1/3 kita kalikan dengan 6, 6-nya bisa kita coret. Jadi 6 bagi 3, itu hasilnya adalah 2. 1 kali 2, hasilnya adalah 2. Jadi 1/3 kali 6, itu hasilnya adalah 2. Maka kita dapatkan A pangkat 2. Kemudian beralih ke B ya. 2/2 itu kan 1 ya. Jadi 1 kita kali 6, hasilnya 6. Jadi kita dapatkan B pangkat 6. Untuk C juga sama ya, pangkatnya tinggal dikalikan saja. 2/6 kita kalikan dengan 6. Oke, kita coba keluar dulu. 2/6 kali 6.
6-nya sama-sama bagi 6, 6 bagi 6 1 ya, 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Jadi kita dapatkan C pangkat 2. 2 dari mana tadi? Dari 2 per 6 yang dikali 6. Nah, A pangkat 2 dikali B pangkat 6 dikali C pangkat 6, boleh juga kita tuliskan A kuadrat B pangkat 6 C kuadrat. Kita tinggal cocokkan saja di opsinya, jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar tentu saja adalah yang B. Oke, kita latihan lagi untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, 5 pangkat min 1 ditambah 25 pangkat 3 per 2 dibagi 5 pangkat 2 ditambah 1 per 231 pangkat 0. Nilainya adalah, kita cek ya, kita tulis ulang dulu, ini soalnya tadi. Nah, ini ada 5 pangkat min 1, perhatikan pangkatnya negatif ya. Ingat lagi sifatnya, merubah bentuk bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif, caranya adalah 5 pangkat min 1 itu akan sama juga dengan 1 per 5 pangkat 1. Jadi awalnya dia pangkatnya negatif, sampai di sini satunya udah jadi positif ya, tapi dengan catatan dia pakai 1 per. Sesuai sifatnya, apa sifatnya? Jika ada A pangkat min N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau kalian mengikuti video sebelumnya pasti akan tahu ya. Oke, kemudian kita tambahkan dengan 25 pangkat 3 per 2. Nah, ini kan kita akan sulit ya. Berapa ya 25 pangkat 3 per 2 itu? Kita akan susah ini menentukan nilainya berapa gitu. Karena pangkatnya dalam bentuk pecahan. Jadi cara paling gampang gimana? Coba lihat, di sini kan ada angka 25 ya. Jadi 25 ini kita robah menjadi 5 pangkat 2. Nah, jadi 25 saya ganti menjadi 5 pangkat 2. Jangan lupa tadi pangkat di luarnya adalah 3 per 2. Oke, kelihatan ya, 25 saya ganti menjadi 5 pangkat 2. Karena 5 pangkat 2 nilainya adalah 25. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 2, kemudian ditambahkan. Nah, hati-hati di sini. Lihat ya, ini pangkat 0. Nah, itu sifat yang keberapa? Kalau tidak salah sifat yang ke-7 ya, atau yang ke-6 ya. Setiap bilangan yang berpangkat 0, berapapun bilangan itu, hasilnya adalah 1. Ya. Jadi 1 per 231, asalkan dia pangkat 0, hasilnya pasti 1. Kalian tidak usah bingung. Oke, kita selesaikan. 1 per 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu hasilnya adalah 5 ya. Jadi 1 per 5. Kita tambahkan dengan, nah kita selesaikan yang di sini dulu. Jadi ini ada 5 pangkat 2, kemudian ada lagi pangkatnya di luar 3 per 2. Ingat lagi? Tadi sifatnya kalau dia pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, ya pangkatnya tinggal dikalikan saja. Jadi 2 dikali 3 per 2, kalau ragu boleh bawa keluar ya. 2 dikali 3 per 2, 2-nya bisa langsung kita coret ya. Jadi tinggal 3 di sini. Jadi 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Kalau dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Karena bilangan pokoknya sudah sama ya. Ini sudah 5, ini juga sudah 5. Jadi 3 kita kurang 2 itu hasilnya adalah 1. 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Kita coba jumlahkan 1 per 5 gitu ya. 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Nah, 1/5 ditambah 1/6, caranya gampang. Kita tinggal kali silang dulu ya. 5 kita kalikan ke 6, hasilnya adalah 30. 1 kita tambahkan dengan 30. Hasilnya adalah 31 per berapa? Per 5. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 31 per 5. Jadi saran saya, kalian memang harus ingat beberapa sifat-sifat yang berlaku ya pada bentuk bilangan berpangkat. Silahkan cek di deskripsi di bawah. Kemudian soal yang terakhir, nah soal yang terakhir, 5 pangkat 2 dikali 25 pangkat min setengah, kemudian pangkat min setengah, kemudian dipangkatkan lagi dengan min setengah. Nah, jangan bingung ya. Terlihat rumit, tapi tidak serumit atau sesulit yang kita bayangkan. Nah, perhatikan di sini ada pangkat, kemudian ini ada juga pangkat lagi. Jadi kita alangkah baiknya selesaikan dulu bentuk pangkatnya. Ingat, kalau dia pangkat gitu ya, kemudian dipangkatkan lagi ya, pangkatnya tinggal kalikan saja. Jadi ini kita tulis dulu. Nah, kita tulis kurungnya. Nah, pangkatnya kita kalikan ya. 5 pangkat 2 kita tulis dulu kali 25 pangkat min setengah. Nah, pangkatnya tinggal dikalikan saja. Min setengah dikali min setengah. Negatif kali negatif, positif. Setengah kali setengah, kalau perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi setengah kali setengah hasilnya adalah 1/4. Kok bisa positif? Karena tadi hasil perkalian tanda ya, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada 5 kuadrat dikalikan dengan 25. Nah, ini kita akan susah ya kalau harus mengalihkan langsung, ya kan? Karena ini pangkatnya negatif setengah.
Pangkatnya dalam bentuk pecahan, ya kan? Jadi cara yang paling gampang, 25 ini kita uraikan dulu. Ini kan 5 kuadrat, kemudian kita kalikan dengan, nah tadi 25 kita ganti menjadi 5 kuadrat, kemudian pangkat min setengah, di luarnya pangkat 1/4. Oke, kelihatan ya, saya mengganti 25 menjadi 5 kuadrat. Oke, akan sama juga dengan, nah ini kita bisa langsung operasikan. Kan ini ada 5 pangkat 2, kemudian pangkat min setengah kan. Jadi pangkatnya kita kalikan. Jadi kalau dia pangkat lagi ya kalikan saja pangkatnya. Nah, 2 dikali min setengah, kita bisa langsung coret 2-nya. Kalau kalian ragu boleh cari di luar ya, 2 kali min setengah. Saya langsung coret saja. 2 dibagi 2 itu kan adalah 1. Jadi 1 kali min 1 hasilnya adalah min 1. Atau langsung coret saja 2-nya, maka yang tinggal adalah min 1. Jadi 5 pangkat 2 yang dikalikan dengan 5 pangkat min 1 ya, kita tuliskan. Nah, seperti ini. 5 pangkat 2, kemudian di sini 5 pangkat min 1. Kenapa di sini bisa menjadi tambah? Karena di sini operasinya perkalian, ya kan? Ingat kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya ditambahkan kalau dia perkalian. Nah, ini kan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 1, ya kan? Bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, maka pangkatnya kita jumlahkan saja, yaitu 2. Kita tambahkan dengan negatif 1. Jangan lupa pangkat di luarnya adalah 1/4. Oke, kita selesaikan. 5 pangkat 2 ditambah negatif 1, positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif ya, jadi sama juga dengan 2 yang dikurang 1. Jadi 2 ditambah min 1 akan sama juga dengan 2 yang dikurang 1. Bagi yang masih bingung untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, bisa cek lagi di deskripsi di bawah, kita sudah pernah bahas ya. Jadi 2 ditambah min 1 itu hasilnya adalah 1. Jadi kita dapatkan 5 pangkat 1. Jangan lupa pangkat di luarnya tadi 1/4. Maka hasilnya akan sama dengan, nah ini kan 5 pangkat 1, kemudian dipangkat lagi 1/4. Ya, tinggal dikalikan saja pangkatnya. 1 kali 1/4 adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 1/4. Kita cek jawaban yang benar adalah yang C. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga dengan 3 soal tadi bisa menambah referensi soal kalian terkait dengan soal-soal tes intelijensi umum. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.